Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran kita. Materi kita hari ini tentang kebebasan dalam berorganisasi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran itu dengan berdoa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang kebebasan dalam berorganisasi. Jadi siapa yang tahu di sini apa artinya organisasi? Oh, belum ada yang tahu? Oke, tulis di buku catatan kalian juga supaya kalian bisa mengulangnya lagi nanti di rumah ya. Organisasi itu adalah suatu kumpulan dua orang atau lebih bekerja sama dalam membentuk ataupun untuk mencapai tujuan bersama. Sudah tahu semuanya? Sekali lagi Ibu ulang. Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dan pengertiannya sudah Ibu katakan. Dalam organisasi juga ada organisasi yang ada di sekitar kita itu apa saja? Organisasi yang ada di sekitar kita itu yang pertama, organisasi sekolah. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai organisasi karena, ingat, sekolah dapat juga dikatakan sebagai organisasi karena adanya di sekolah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Ingat ya. Nanti Ibu tanya kenapa organisasi sekolah itu dikatakan sebagai organisasi sekolah. Nah, kalian harus ingat tadi kenapa? Karena adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan guru, dan juga pekerja yang lainnya. Oke. Yang kedua, organisasi yang ada di sekitar kita itu apa? Organisasi masyarakat. Nah, apa juga itu pengertian organisasi masyarakat? Organisasi masyarakat itu, contoh dari organisasi masyarakat itu adalah apa? Adanya ibu-ibu PKK. Nah, seperti organisasi pemuda, Karang Taruna, adanya juga organisasi kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga itu apa? Organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu organisasi politik. Nah, organisasi politik ini juga kenapa dikatakan sebagai organisasi politik? Karena organisasi politik ini terbentuk untuk meraih tujuan bersama. Meraih tujuan bersama itu contohnya apa? Adalah partai politik. Nah, yang keempat, contoh dari organisasi-organisasi di sekitar kita itu yang keempat, organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi juga apa? Pengertian dari organisasi ekonomi adalah organisasi ekonomi adalah yang memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi. Sekali lagi Ibu ulangi, organisasi ekonomi adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Nah, maka itu dikatakan dengan organisasi ekonomi. Dan juga kita sudah bahas tadi pengertian ekonomi yang pertama, yang kedua organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita, dan yang ketiga itu apa? Ciri-ciri dari organisasi. Ciri-ciri dari organisasi itu apa? Yang pertama ya, yang pertama kumpulan manusia. Jangan nanti ditanya ciri-ciri dari organisasi itu apa, nggak tahu. Makanya tulis di buku catatan kalian, ciri-ciri organisasi yang pertama itu adalah kumpulan manusia. Yang kedua itu apa? Tujuan bersama. Yang ketiga kerjasama, dan yang keempat adalah pengetahuan. Oke, tadi kita sudah pelajari semuanya. Pengertian organisasi sudah tahu semuanya? Sudah ya?
Dan juga contoh-contoh organisasi yang ada di sekitar kita itu kita sudah bahas. Mengapa tadi dikatakan sekolah juga disebut organisasi? Kenapa? Karena adanya di dalamnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru, dan seterusnya. Lupa tadi saya katakan organisasi-organisasi sekolah juga itu apa aja ya organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Misalnya organisasi pramuka, organisasi koperasi, organisasi koperasi sekolah ya, organisasi UKS dan sebagainya. Ingat itu. Nanti ibu tanya organisasi-organisasi sekolah itu apa? Nggak tahu nanti kalian. Makanya ingat organisasi-organisasi sekolah juga adalah terdirinya dari organisasi pramuka, organisasi koperasi sekolah, organisasi UKS, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya juga ibu sudah jelaskan tadi, apa itu ciri-ciri dari organisasi juga sudah ibu jelaskan. Dan juga di dalam organisasi ini mempunyai tujuan serta kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah yang dikatakan sebagai ciri-ciri dari organisasi ini tadi. Ciri-ciri dari organisasi itu tadi juga memiliki tujuan ya, kumpulan-kumpulan orang, manusia, kerjasama, pengetahuan, semuanya itu searah. Searah itulah disebut organisasi itu memiliki pengertian dua orang ataupun lebih dari dua orang itu yang memiliki kerjasama untuk mencapai tujuan bersama juga. Nah, makanya suatu organisasi itu juga mempunyai tujuan serta kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi organisasi ini memiliki banyak manfaat bagi setiap orang, memiliki manfaat bagi teman-teman. Nah, makanya dalam kita setiap berorganisasi sama teman-teman kita ada untungnya, ada manfaatnya, karena di dalam berorganisasi adanya tujuan kerjasama untuk mencapai tujuan kita bersama juga ya. Oke. Jadi hari ini pelajaran kita tentang kebebasan dalam berorganisasi. Makanya anak-anak semuanya ingat ya. Dari pengertian tadi sudah kita bahas. Dari organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita sudah kita bahas. Dan juga ciri-ciri dari organisasi juga kita sudah bahas. Dan kiranya anak-anak semuanya bisa mempelajari lagi di rumah supaya jumpa minggu depan kita bisa sharing lagi, kita bisa sama-sama lagi membahasnya supaya anak-anak tidak ada yang lupa. Nanti ibu tanya, siapa yang tahu di sini apa itu pengertian organisasi? Nanti anak-anak bingung, padahal baru semalam dibahas gitu ya kan? Padahal baru semalam dibahas sudah lupa. Makanya baca di rumah, hafal-hafal di rumah, supaya jangan kita dengar dari telinga kanan kita keluar dari telinga kiri kita. Itu nggak boleh, nggak bagus itu namanya. Makanya setiap pelajaran yang kita bahas hari ini simak baik-baik, ingat baik-baik, supaya ada nanti kuis misalnya. Ibu buat kuis, dapat nilai ya, dapat nilai bagus supaya orang tuanya juga senang di rumah ya. Jadi inilah anak-anak ya materi kita tadi tentang kebebasan dalam berorganisasi. Kiranya anak-anak semuanya bisa membaca lagi di rumah, pelajari lagi di rumah supaya semuanya masih ingat apa yang ibu katakan hari ini. Yang sudah kita bahas hari ini adalah pengertian dari organisasi yang ada di sekitar kita dan juga ciri-ciri dari organisasi. Baiklah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, sebelum kita pulang hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita doa dulu. Kita bersatu di dalam doa dimulai.
doa selesai. Oke. Terima kasih ya anak-anaknya buat semua yang hadir hari ini. Tetap jaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa berjumpa lagi bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat.